Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai 26. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita sekalian. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali meneruskan pemahaman Alkitab kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia, Engkaulah Tuhan yang akan berkata-kata kepada kami. Tuntunlah kami semua di jalan yang benar. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan pikirkan hari ini
itu adalah merupakan kelanjutan dari peristiwa Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya di dekat pintu gerbang indah di Bait Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, orang itu disembuhkan dan kemudian dicatat di dalam bagian yang sudah kita bahas minggu yang lalu bahwa orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kemari dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam Bait Allah sambil memuji Allah. Dan orang banyak itu dikatakan di ayat 11 lalu sangat terheran-heran. Di dalam ayat 10 dikatakan terheran dalam arti takjub, kagum, dan mereka mengerumuni orang yang sembuh ini, Petrus dan Yohanes, di sebuah serambi di Bait Allah itu yang namanya Serambi Salomo. Nah, itulah yang dicatat oleh Lukas dalam peristiwa yang akan kita bahas ini. Orang-orang itu rupanya memandang kepada Petrus dan Yohanes ini sebagai orang yang luar biasa. Ya, orang itu lumpuh sejak lahir, tetapi kemudian dua orang ini datang dan memulihkan keadaannya. Itu luar biasa ya, karena orang itu lumpuh sejak lahir, bukan karena dia sakit. Nah, saudara-saudara, ini bukan kesembuhan, tetapi ini adalah pemulihan. Nah, sehingga kemudian mereka terkagum-kagum. Nah, yang menarik saudara-saudara, ketika Petrus dan Yohanes itu melihat orang banyak yang mengerumuni mereka dan nampaknya terkagum-kagum pada mereka itu, pertama-tama yang dilakukan adalah Petrus itu menolak anggapan yang salah bahwa merekalah yang menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir itu. Dikatakan di ayat yang ke-12, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran terhadap kejadian ini? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kamilah yang membuat orang ini berjalan dan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri?" Nah, saudara-saudara, Petrus menolak anggapan bahwa dialah yang menyembuhkan orang ini dengan kebaikannya dan kesalehannya. Demikian juga dia mengatakan demikian dengan Yohanes, bukan kami. Saudara-saudara, ini menarik ya. Sebelum Tuhan Yesus disalib, murid-murid itu saling bersaing menganggap diri yang lebih utama, ingin meninggikan diri di hadapan Tuhan. Tetapi dalam peristiwa ini, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka dan menunjukkan kuasa dalam diri mereka, yang terjadi sebaliknya. Justru mereka dengan rendah hati mengatakan, bukan kami. Kami ini bukan siapa-siapa. Bukan kesalehan kami. Bukan kuasa kami. Yang menyembuhkan orang ini adalah Yesus Kristus. Nah, pada bagian yang kita baca ini, kita akan menemukan beberapa hal disebut oleh Petrus tentang siapakah Yesus Kristus itu. Yang pertama-tama dikatakan bahwa Yesus Kristus itulah hamba Allah. Hamba Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus dan menganggap Yesus itu sesat, sehingga mereka menyalibkan orang-orang Yahudi ini. Tetapi sekali lagi sekarang Petrus mengatakan, bukan saudara-saudara, Yesus itu adalah hamba Allah. Dia adalah Mesias itu, ya. Dia diutus oleh Allah. Allah nenek moyangmu, ya, dikatakan di situ Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah yang telah memuliakan Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, kepada orang-orang yang terkagum-kagum itu, Petrus menyatakan yang menyembuhkan orang ini adalah Yesus Kristus. Nah, kalau kita membaca berikutnya itu kita akan mengerti bahwa sudah kamu serahkan kepada Pontius Pilatus untuk dihukum, sudah kamu tolak, bahkan kamu memilih untuk melepaskan seorang penjahat demi supaya dia dihukum. Bahkan kamu sudah membunuhnya.
Lah Yesus Kristus ini yang sudah kamu tolak, sesungguhnya dialah hamba Allah itu. Dan dialah yang Tuhan permuliakan dalam peristiwa ini. Karena di dalam nama Yesus itu, kemudian Allah menyembuhkan, memulihkan orang yang lumpuh sejak lahir ini. Tidak ada kuasa begitu di antara manusia. Itu pasti kuasa Allah. Dan Allah mengizinkan kuasa itu terjadi di dalam nama Yesus. Ya, dikatakan ayat 16 itu ya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang telah kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kata di depan kamu semua itu artinya Tuhan tuh mempermuliakan dia di depanmu. Tuhan tuh menunjukkan bahwa dialah yang berkenan kepadanya di depanmu. Dialah Mesias. Dia bukan orang yang jahat. Dia bukan penyesat. Dia adalah hamba Allah. Itu dinyatakan di depan kalian semua dengan menyembuhkan orang ini dalam nama Yesus. Nah, kemudian dikatakan bahwa orang ini karena percaya, karena imannya disembuhkan. Saudara-saudara, ini juga memberitahukan kepada kita bagaimana kita memperoleh kuasa Allah. Dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Allah itulah yang sudah bukan cuma menyatakan kuasanya melalui Yesus, tetapi Dia juga telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yesus itu yang sudah kamu bunuh sudah dibangkitkan oleh Allah. Saudara-saudara, lalu dikatakan untuk itu kamilah saksinya. Nah, sekarang kan kalian menganggap kami ini orang yang saleh, orang yang penuh kuasa, orang yang menunjukkan kuasa Tuhan sehingga membangkitkan orang ini dalam nama Yesus, bukan? Kalian percaya pada kami, kamilah saksinya. Bahwa Yesus Kristus itu yang namanya kami sebut untuk menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir ini sudah bangkit. Nah, secara khusus Petrus itu menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Maksudnya apa, saudara-saudara? Sebab itulah cara orang Yahudi menyebut Yahweh, Allah perjanjian itu. Allah yang berjanji kepada nenek moyang kita, dan 3 patriark besar itu yang disebut Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, dengan begitu Petrus menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah sungguh Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi, oleh Musa sendiri, yang dipercayai oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang adalah nenek moyang bangsa Yahudi, bangsa mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian Petrus itu berkata, jangan merasa bersalah saudara-saudara, sebab kami tahu bahwa kamu semua menyalibkan, membunuh, menyerahkan Kristus dengan ketidaksengajaan. Ya, di ayat 17 dikatakan begini, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian. Berbuat demikian itu maksudnya kamu sudah menyerahkan, menolak, dan membunuh Tuhan kita Yesus Kristus karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Jadi Petrus itu mau menunjukkan bahwa kamu sudah membuat kekeliruan, anggapan yang salah tentang Yesus, dan perlakuan yang salah kepada Mesias Juru Selamatmu. Aku tahu kamu tidak memaksudkan itu dengan sengaja karena ketidaktahuan. Dan kemudian dia melanjutkan, dan jangan terlalu merasa bersalah, sebab melalui ketidaktahuanmu lah juga Allah itu justru telah menggenapi apa yang difirmankannya.
Jadi saudara-saudara sekalian, artinya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan, sudah direncanakan Allah, gitu ya. Ketidaktahuanmu itu membuat rencana Tuhan itu terjadi. Mesias itu harus menderita, dia harus mati dan disalibkan, tapi dia akan dibangkitkan. Nah, ya, jadi jangan merasa bersalah sekalipun kamu membuat sebuah kesalahan. Apa yang harus kalian lakukan? Dikatakan ayat 19, karena itu 3 hal, saudara. Sadarlah, bertobatlah, supaya dosamu dihapus. Saudara-saudara, itu yang diminta oleh Petrus, Yohanes kepada orang banyak yang mengerumuni mereka, yang barangkali ketika mendengar Yesus adalah Mesias itu mereka bersalah. Petrus Yohanes mengatakan, jangan rasa bersalah, jangan berlarut-larut di situ. Mengertilah bahwa semua yang terjadi itu dalam kedaulatan Allah. Yang perlu kamu lakukan, kalau kamu boleh diizinkan melihat peristiwa orang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan, dan kamu menyadari Yesus yang atas namanya orang ini disembuhkan itu adalah Mesias, sekarang bertobatlah, sadarlah, dialah sesungguhnya Tuhan itu, dan Tuhan akan menghapus dosamu. Kata menghapus ini, saudara-saudara, seperti menghilangkan sebuah tulisan, ya. William Barclay itu mengatakan bahwa zaman dulu orang itu menulis ayat-ayat Alkitab itu di papirus, ya, surat maupun apapun di papirus, daun lontar itu, ya, daun papirus. Nah, katanya papirus itu kalau ditulis dengan tinta, tintanya itu hanya menempel saja, tidak masuk ke dalam sari-sarinya. Sehingga katanya kalau mau menghapus, orang cukup mengambil kain, dibasahi dengan air, lalu dilap gitu, lalu akan dihapus dan hilanglah seluruh tulisan itu. Dan daun lontar itu atau papirus itu menjadi bersih kembali, dapat ditulisi kembali. Nah, kata yang dipakai, dosamu akan dihapus, itu seperti menghapus tulisan itu, ya. Apa yang kamu tulis dengan tinta hitam itu, kejahatanmu, dosamu itu akan dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu itu sebagai Mesias bagimu. Saudara-saudara, Petrus memberitahu mereka, kalau engkau bertobat, engkau sadar, dan engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Dia akan berikan kelegaan kepadamu, ya, hati yang ada damai. Dan bukan itu saja, Allah bukan cuma melegakan hatimu sekarang, tetapi Dia akan mengutus Kristus itu menjadi Mesias bagimu. Kristus Mesias itu artinya apa? Kristus menjadi Juru Selamatmu. Artinya apa? Kamu bukan hanya mendapat kelegaan di dunia ini, tetapi kamu akan mendapatkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, Petrus itu menambahkan bahwa Kristus itu sekarang ini ada di sorga. Ya, Dia di sana menantikan saatnya untuk kembali. Kapan itu? Pada waktu pemulihan atas segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus dari zaman dahulu. Ya, jadi Kristus di sorga untuk nanti datang sebagai hakim. Kapan? Waktu akhir zaman. Seperti yang sudah kamu tahu juga. Nah, ini orang-orang Yahudi tahu dalam kitab mereka bahwa Tuhan akan datang kembali dalam akhir zaman itu. Akhir zaman yang sudah dikatakan oleh Musa juga, ya. Dikatakan di ayat yang ke-22. Petrus itu mengutip tentang Musa, pemimpin besar mereka. Bukankah Musa itu berkata, Tuhan akan membangkitkan seorang pemimpin seperti aku,
Yaitulah Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Dan pesan Musa adalah engkau harus mendengarkan Dia, ya, dan segala sesuatu yang diajarkan kepadanya. Saudara, jadi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, kita juga harus mendengarkan Dia dan mengikuti ajaran-ajarannya. Itu juga yang disampaikan oleh Petrus pada orang banyak itu. Tuhan akan datang kembali. Pemimpin kita itu sedang di sorga. Tetapi kita, mari kita, setelah kita sadar, setelah kita bertobat, kita tuh berjalan dalam tuntunannya, dalam firman-Nya, di dalam kebenaran Alkitab kita yang adalah firman Tuhan ini. Saudara-saudara, itulah nubuat-nubuat yang kamu warisi, katanya ya, yang di dalamnya ada janji-janji Allah. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Saudara-saudara, lalu Petrus menghubungkan bahwa Mesias Kristus itu adalah yang sesungguhnya dijanjikan kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Saudara, kalau kita membaca apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Galatia, dikatakan bahwa yang dimaksud keturunan Abraham itu bukan keturunan-keturunan, bukan umat Israel secara umum, tapi keturunan satu saja, yaitu Yesus Kristus. Oleh Dialah segala bangsa akan menjadi berkat. Lalu karena kita ini tubuh Kristus, maka bersama dengan Kristuslah kita ini sebagai keturunan Allah akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Tetapi yang terutama adalah kepalanya itu, yaitu Kristuslah yang sesungguhnya menjadi berkat bagi seluruh dunia, bagi segala bangsa. Selanjutnya Petrus berkata, dan bagi kamulah pertama-tama Allah telah membangkitkan hambanya itu. Jadi dengan kata lain, Petrus itu memberitahukan, saudara-saudara, bagi kamulah, siapa kamu ini? Orang-orang Yahudi, ya. Bagi kamulah, sesungguhnya Dia pertama-tama kali datang. Pertama-tama itu menunjukkan keutamaan. Sesungguhnya bagi kamulah Mesias itu, supaya Ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudara-saudara, masing-masing itu menunjukkan bahwa iman itu bukan komunal, tapi tiap-tiap orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan dipimpin untuk melepaskan diri dari kejahatan dan dia akan beroleh berkat Tuhan. Bagian ini adalah Injil yang disampaikan Petrus. Tetapi saudara, ada satu bagian lagi yang mesti kita perhatikan. Dikatakan di ayat 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, yaitu Yesus, akan dibasmi dari umat kita. Saudara-saudara, itulah Injil, kabar baik. Ini adalah khotbah Petrus yang kedua dicatat oleh Lukas. Mirip dengan khotbah yang pertama, yang beritanya adalah Mesias itu datang untuk menjadi juru selamat kita. Tapi marilah kita juga diingatkan, saudara-saudara, melalui khotbah Petrus ini. Jikalau kita menerima Yesus, kita akan beroleh keselamatan. Tetapi kalau kita menolak Dia, firman Tuhan mengatakan Dia akan dibasmi dari umat kita. Dia akan terhilang dari umat kita. Benerlah apa yang disaksikan oleh Rasul Yohanes, ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup, dan barang siapa tidak memiliki Anak, dia tidak memiliki hidup.
Barang siapa yang mendengarkan dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak mendengarkan dia akan dibasmi. Kiranya kita menjadi orang-orang yang mendengarkan Kristus. Kiranya kita menjadi orang-orang yang memiliki dia di dalam hati kita. Dan kita akan beroleh berkat dan beroleh hidup yang kekal. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu lagi hari ini. Berkatilah kami dengan kebenarannya dan tuntunlah kami untuk hidup di dalam kebenaran itu. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam iman kami itu kami beroleh keselamatan, kesembuhan, bahkan berkat-berkat sampai kepada kekekalan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita boleh bertemu untuk mendiskusikannya dalam Zoom meeting GKI Immanuel jam 6 sore.